Selamat sore semuanya. Nah, jadi saya hari ini saya hari ini mau live sedikit tentang perjalanan saya kemarin ke Jakarta gitu. Jadi teman-teman kan mungkin tadi juga ada salah satu teman saya di Atomi yang bertanya ke saya, yaitu Pak William Andra ya. Dia bertanya tentang bagaimana sih caranya sebenarnya demo offline itu gitu ya. Halo Ibu Cindy, selamat sore. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang yang belum kenal saya Atomi Indonesia Diamond Master, nama saya Rachel Anita. Nah, sekarang kan teman-teman juga udah mulai sadar ya, kita mulai offline gitu. Jadi kehidupan tuh sudah tidak online lagi gitu. Kita udah juga nggak selalu melulu tentang pandemik dan online dan Zoom dan IG Live ya. Nah, kita sudah mulai lagi masuk ke era dimana kita itu offline. Nah, bagaimana sih caranya saya jalanin Atomi gitu? Sebenarnya ya, halo Will. Nah, ini pertanyaan Will tadi gitu. Ci, kalau misalnya kita menjalankan Atomi itu apakah seperti SPG gitu ya? Kayak jadi maksudnya kita demo itu kayak SPG atau kayak gimana? Sebenarnya enggak sih. Jadi kalau yang saya lakukan itu sebenarnya adalah mengetahui prinsipnya dulu ya. Jadi kalau buat teman-teman ini yang di sini yang jalanin bisnis Atomi gitu, benarnya kita bisa mencapai auto sales master itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa saya harus butuh sponsor, saya harus butuh apa sih bisnis partner gitu ya. Halo Sis Cinquak, untuk jalan di Atomi sebenarnya tidak terlalu benar gitu kalau sampai ke auto sales master ya gitu. Karena auto sales master itu uh, sebenarnya di Atomi itu asal Anda terus berjalan ya semuanya berjalan gitu. Makanya saya itu tidak pernah putus asa gitu ya karena saya mengandalkan Tuhan dan saya gitu. Jadi menurut saya sih segala sesuatu masih bisa berjalan selama saya masih mau berusaha gitu. Halo Mrs. Pama. Jadi kalau saya itu yang saya lakukan ketika saya pergi ke Jakarta itu sebelum saya pergi ke Jakarta itu saya hubungi ya semua member saya, bukan leader. Bukan leader saya yang saya hubungi. Yang saya hubungi itu customer dan leader gitu. Mereka bisa ketemu saya di daerah mana? Karena kemarin itu kan saya perginya ke daerah ke daerah Kemang ya. Nah, yang di daerah Kemang itu siapa kira-kira yang bisa menemui saya di sana gitu. Halo Atomika Lokan Bang Tangas. Nah, jadi saya bisa bertemu dengan orang-orang itu ya siapa aja gitu di sana. Nah, silahkan kita bertemu gitu. Nah, saya tuh bertemu ngapain gitu ya. Kan banyak yang nanya apakah langsung demo produk gitu. Saya tidak seperti itu sih. Kalau saya ketemu orangnya ya saya ngobrol gitu. Jadi karena kan customer kita itu rata-rata ya, kalau customer saya rata-rata saya dapatkan di Instagram atau di Facebook gitu. Nah, jadi mereka itu belum pernah ketemu saya dalam keadaan in person gitu ya. Jadi secara secara jelasnya saya kayak gimana itu mereka belum pernah ketemu kadang-kadang. Nah, kalau yang seperti itu saya ketemu ya sebentar ada yang lewat. Halo Ibu Yani. Nah, saya begitu saya ketemu ya saya ngobrol aja gitu. Jadi pertama saya ngobrol, gimana kabarnya? Segala. Nah, yang harus teman-teman perhatikan itu adalah kalau Anda bertemu dengan customer, Anda bertemu dengan siapapun atau dengan teman kita gitu ya. Jangan melulu di dalam pikiran itu kita hanya pengen saya harus closing hari ini. Karena kalau Anda berpikir bahwa saya harus closing, saya harus dapat bisnis partner, saya harus menjadikan mereka Atomi, maka Anda itu akan pressure, jadinya Anda akan paksa mereka beli gitu. Halo Christine, mereka itu akan dipaksa sama Anda untuk beli dan mereka akan gak nyaman dan keluar gitu, mereka akan pergi. Kalau yang saya lakukan, saya akan begitu ketemu, saya bilang halo, apa kabar gitu, terus udah gitu kamu gimana kabarnya, anak berapa, nah segala, udah gitu ya kita pasti kalau bertemu dengan seseorang ya, apalagi perempuan dengan perempuan biasanya kan curhat gitu. Nah, biasanya mereka itu terpesona dengan, bukan saya sombong ya, cuman mereka itu notice kulit saya sih. Jadi kulit kita itu memang itulah yang menjual gitu teman-teman ya. Halo Ibu Eka. Jadi kalau teman-teman yang datang inilah gunanya menggunakan produk gitu. Makanya Atomi itu bilang use the product, produk bicara, itu memang benar. Jadi saya itu setiap kali sebelum saya pergi ke SA atau kemanapun atau bertemu member manapun, saya selalu maskeran gitu ya. Saya selalu, kalau tadi dilihat Christine juga ya di Zoom,
saya minum vitamin C2 gitu. Jadi saya menjaga investment gitu. Jadi saya menjaga investasi muka saya dan kulit saya karena itu yang biasanya ditemuin oleh orang gitu. Jadi kalau saya ketemu orang saya buka masker, biasanya mereka walaupun mereka nggak tahu saya Atomi ya, gitu kayak teman saya nggak tahu saya Atomi, mereka akan notice bahwa muka kamu bagus banget ya. Nah itu, dan perempuan kepo biasanya nanya dari mana kemana. Nah gitu. Benernya teman-teman, halo Ibu Eka, sebenarnya tidak perlu menjelaskan sampai kandungan. Kalau yang saya lakukan menjelaskan sampai kandungan segala macam itu ke siapa? Ke bisnis partner atau IG live gitu ya. Itu saya lakukan. Tapi kalau ke teman-teman saya yang ketemu di Jakarta, saya cuman ketemu mereka, saya pastikan mata saya ngelihat ke arah mereka, saya pastikan saya 100% memandang mereka ya, melihat mereka. Saya pastikan saya berbaju dan berbusana baik gitu. Jadi bukan eh, jadi saya tuh selalu menyesuaikan dengan orang-orang ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu teman-teman seumuran saya, ya saya pakai bajunya biasanya sesuai dengan mereka gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan, semua dipamerkan, orang tidak suka juga gitu. Eh, Kadang-kadang saya mengikuti citra-citra ini sih, citra-citra Atomi. Jadi Atomi itu kan skincare Korea. Jadi kita itu kan pasti identiknya sama drakor ya, sama drama Korea gitu. Nah, jadi ikutilah cara-cara berbaju orang-orang di drakor. Kalau saya sih kayak gitu. Terus sudah gitu saya biasanya saya nggak bawa produk terlalu banyak kalau saya nggak demo gitu. Jadi kalau memang saya diundang ke Jakarta oleh leader saya, dia minta saya demo, nah itu beda cerita ya. Saya bawa semua barang segala. Tapi kalau saya mau ketemu sama teman-teman saya atau customer, itu saya hanya membawa tas saya aja gitu. Jadi mereka tahu bahwa what's in my bag gitu. Saya tuh benar-benar bawa barang Atomi. Dan saya biasanya tuh saya nggak akan langsung kasih barangnya. Ayo coba silahkan, kamu suka yang segala. Enggak, saya nggak pernah gitu sih. Halo Ibu Karina, Ibu Melisa. Saya kayak gini aja sih. Jadi saya tuh biasanya lagi mereka ngobrol, saya bilang panas ya gitu. Kalau misalnya mereka bilang iya panas, oh ya udah keluarin tisu Atomi gitu. Terus udah itu kalau mereka misalnya bilang, aduh ini panas banget gitu, ya udah saya keluarin 3 second beauty water, oil serum mist, saya semprot karena saya panas gitu. Nah kalau begitu mereka udah lihat saya semprot, mereka apa itu Nit? Ya udah saya kasih gitu, mereka cobain, mereka suka ya hayu gitu. Terus kalau enggak, saya biasanya kalau lagi mereka ngobrol gitu, kayak kemarin itu saya ketemu sama member saya di Singapura, itu tadinya juga saya sudah berpikir, waduh kayaknya dia belum tentu mau ya, karena kan biasanya pengusaha di Singapura nggak akan terlalu tertarik gitu. Cuman saya pikir ya lakukan saja dulu gitu. Dia ngomong bisnisnya, nanti saya ngomong bisnis saya. Nah waktu dia ngomong bisnisnya, saya keluarin vitamin C, saya minum vitamin C-nya. Terus saya bilang ke dia, sekarang lagi banyak virus ya, silakan kamu mau nggak vitamin C. Nah nanti dia minum vitamin C. Nah udah gitu, kita jangan begitu dia minum terus kita bilang, gimana? Terasa lebih bagus, terasa lebih sehat. Nah itu orangnya nanti sebel ya. Kalau saya sih, saya kasih aja vitamin C-nya, saya nanti udah gitu lewat. Nanti kan dia cerita, wah saya tuh katanya nggak enak ini karena dia kan pengusaha ya kalau di Singapurnya. Jadi dia tuh selalu pakai laptop segala, jadi ininya tuh sakit gitu. Ya udah kita keluarkan koyo gitu. Semangat, terima kasih Ko Bernard. Nah jadi saya keluarkan koyo, nanti saya tempel. Jadi saya tidak pernah eh, mengeluarkan ethereal oil patch 6 cm kedalaman panas segala, nggak pernah sih. Itu saya cuma tempel aja, tuh saya bilang enak gak itu, enak. Nah udah gitu kata saya, udah bisa digerakin belum, sudah. Nah dia udah bilang gitu, ya udah kita diam lagi dengerin dia cerita gitu. Dia nyaman, dia senang gitu. Terus saya bilang, oke, setelah lama karena dia ngelihat saya juga dengerin dia cerita gitu, dia akhirnya bilang, ini enak ya koyonya, kata dia. Ini boleh nggak saya beli? Terus kata saya boleh, saya bawa gitu. Ya udah saya kasih, beli dulu. Terus saya bilang sebenarnya ini ada websitenya, kamu mau nggak? Coba kamu lihat supaya kamu belinya tuh barangnya asli. Nah udah gitu saya barusan keluarkan websitenya gitu. Terus dia bilang, oke lah, nanti saya pelajari dulu karena kalau orang luar biasanya tidak langsung plek gitu ya. Kalau orang kita kan gampang gitu. Kalau orang luar biasanya tidak begitu gampang. Nah, cuman yang apa tingkat keberhasilannya ya? Tingkat keberhasilannya itu apabila dia mau bertemu kita lagi
gitu. Karena bertemu kita laginya itu yang bisa bikin auto customer. Kalau teman-teman paksa di situ harus dapat gitu ya, harus closing dia jadi anggota Atomi. Itu mungkin hari itu dia jadi anggota Atomi, tapi kemudian dia nulis di ininya ya, di WA-nya, jangan ketemu dia lagi deh, amit-amit gitu. Nah, itu kan juga nggak akan menghasilkan auto customer gitu ya. Halo Esther Lamran Sam. Salam kenal Ibu Yeti Hokoyoku. Ya, salam kenal ya yang belum kenal saya, Ibu Warti juga. Nah, jadi itu cara saya. Terus kalau misalnya cara saya yang lain adalah saya seperti kemarin saya bertemu dengan saudara ya. Saudara saya ini dia udah jalanin Atomi sebenarnya gitu, tapi dia tidak terlalu tahu banyak barang, dia nggak tahu terlalu banyak produk karena dia sukanya suplemen gitu. Nah, saya pikir ya udah, saya datang ke sana, saya ajak dia ke event, kita memang pengen ke event itu gitu ya, kita memang pengen ketemu sama teman-teman, ya udah waktu ke sana saya dandanin gitu. Nah, udah gitu saya kasih dia body scrub Atomi gitu ya. Nah, udah gitu dia coba body scrubnya. Produk Atomi itu benar-benar bagus, teman-teman. Jadi kita itu nggak usah terlalu banyak, kadang-kadang kan kita tuh malu ya, mau nanya mau nawarin, produk Atomi. Dulu saya suka ngerasa gitu, saya ngerasanya malu gitu, saya ngerasanya gimana. Nah, tapi kalau saya sekarang saya ngerasanya, ya udah saya cobain dulu, saya kasih body scrubnya ke saudara saya, "Bagus ya," kata saya, "terus kalau kamu udah mandi juga masih halus loh," segala. Terus waktu dia mandi, dia coba memang halus, dia langsung suka gitu. Nah, itu memang begitu gampang. Iya, Ko Bernat yang ketemuan di Moy yang beli koyo. Betul betul. Nah, jadi waktu SA itu saya ketemu member ya. Nah, Ibu Ani, halo, Ibu Sulina juga. Nah, gini, kenapa saya sangat suka pergi ke Success Academy. Nah, ini juga salah satunya yang teman-teman pelajari juga ya. Jadi gini, pergi ke Success Academy itu kan kita Success Academy itu dari pagi sampai jam, kalau kalau udah benar ya, kalau sudah benar itu sampai jam 9 10 malam, teman-teman. Kita tidak akan bisa ketemu siapa-siapa kalau sudah kayak kembali seperti dulu ya, gitu. Tapi kalau yang sekarang itu kan cuma sampai jam 5. Nah, udah sampai jam 5 saya hubungi tuh teman saya yang Singapura itu karena dia bilang, "Saya datang ke Indonesia nih, Rachel, kita mau bisa ketemuan nggak?" Ya udah kita ketemuan. Nah, dalam ketemuan itu pastikan dia itu punya apa gitu, bukan punya keanggotaan Atomi ya, tapi dia itu punya image yang baik tentang kita gitu, bahwa kita itu mau nolong dia, karena itu yang akan bikin dia tuh ketemu kita lagi, dan akhirnya jadi anggota Atomi gitu. Contohnya bulan Juli ini, tengah atau akhir dia kan akan ke Indonesia lagi, dan kemudian dia bilang, "Kalau di Singapura itu saya kok susah ya masukinnya, kamu nanti bantu," katanya. Ya udah, hayu. Nah, berarti kan dia memang sudah mau jadi anggota Atomi. Nah, sebenarnya semudah itu ya, teman-teman. Jadi bukan kita itu sebar kartu nama gitu. Kartu nama saya ada gitu. Cuman eh, lebih bagus kalau, halo Ibu Hetty, ya salam kenal. Nah, lebih bagus tuh kalau kita itu lovable gitu. Buatlah diri Anda itu menyenangkan gitu, disukai. Nah, caranya disukai, menyenangkan itu jangan dibikin-bikin ya. Jadi kayak, wah saya tuh harus disukai kata Ci Anita tuh, jadi saya harus ngedengerin orangnya gimana gitu segala. Tapi dalam pikiran saya cuma pengen dia jadi anggota Atomi. Itu juga nggak bisa ya teman-teman. Karena apapun yang maksa kelihatan biasanya gitu. Nah, terus kalau demo saya gimana? Tadi Will juga kan nanya. Kalau saya tuh gini, orang datang gitu ya demo, terus udah gitu biasanya saya ngobrol dulu, "Halo," segala. Biasanya kalau bukan di center, kalau di center beda ya. Kan orang datang ke center mereka sudah tahu itu Atomi. Mereka sudah tahu bahwa itu tuh apa ya, barang-barang Atomi di sana itu mereka udah pada tahu gitu. Nah, jangan sampai orang datang merasa terjebak. Jadi kalau saya, orang datang ya saya ngobrol dulu, "Gimana kamu?" segala. "Kamu kesini udah tahu kan ya saya mau ngomongin Atomi ya?" "Iya." Nah gitu. Dan saya nggak pernah lebih dari 5 orang. Saya biasanya cuma 3 sampai 4 orang gitu. Kalau apa ya, saya mendingan sedikit-sedikit tapi orangnya pasti pasti suka gitu ya sama Atomi, daripada banyak orang nggak ada satupun yang masuk gitu. Ya, Ko Bernat dia sudah mau jadi member nanti ya bulan Juli gitu. Nah, ini tuh kayak gitu teman-teman. Jadi begitu mereka datang, "Halo, apa kabar?" gitu segala. Terus udah gitu biasa ya, kalau saya biasanya pada mau kopi.
gitu. Saya biasanya pada mau kopi nggak? Kalau itu kafe dan mereka udah pesan sendiri ya udah. Cuman saya akan nawarin kopi atominya. Kopi atomi akan saya kasih satu-satu gitu. Jangan dikasih 2, 3, 4, 5 teman-teman gitu. Nanti bawa pulang ke rumah ya. Belum tentu dia yang minum. Mungkin yang minum adalah si ya mungkin supirnya gitu ya, pembantu rumah tangga atau anak gitu. Kalau saya kasih, saya pastikan dia minum di saya. Caranya itu saya biasanya minta air panas ke pelayannya ya. Udah itu saya bilang, ayo ya sini sini, saya bikinin gitu. Jadi mereka akan minum bareng gitu si kopi atau minyak itu. Pada saat itu saya akan jelasin bahwa oh ini tuh bagus banget loh buat apa sih? Jangan bilang ini bagus banget loh dalamnya itu ya kaseinnya itu dari ini nih, dia nggak akan peduli. Mereka itu cuma peduli ini nggak sakit kemah gitu aja. Jadi teman-teman tuh cuma bilang ini nggak sakit kemah loh, bagus banget loh yang produk Atomi. Ya gitu aja sih teman-teman. Jadi kayak saudara saya kemarin dia barusan kasih kesaksian ya. Jadi dia itu saya dandanin pagi, saya dandanin malam. Malam itu saya dandanin sama Luminous ya. Luminous Matte Cover Balm yang saya pakai ini. Luminous Matte Cover Balm. Nah, udah gitu besoknya saya dandanin dia pakai sunscreen Snow sama Luminous Cover Balm gitu. Udah gitu dia 2 hari saya pakai itu. Saya nggak nanya loh. Dan saya nggak bilang bahwa ini adalah produk upgrade-nya Atomi. Bagus banget. Kamu pasti suka. Nggak, saya nggak ngomong gitu. Saya cuman pakein ke dia, udah beres gitu ya, udah gitu saya bilang ya udah Ci yuk kita main. Nah udah gitu kita main ke Citos gitu ya, kita main ke mana-mana. Nah udah gitu tapi besoknya gitu saudara saya itu yang member saya itu dia nelpon saya terus dia bilang ini bedak kamu ini bagus banget loh kata dia, bedak yang kamu kemarin pakein ke saya tuh apa, dia bilangnya gitu, karena bagus banget dan saya tuh suka banget. Begitu saya pakai yang bedak kamu dan saya coba yang bedak saya gitu, padahal bedak dia merek juga ya, saya ngerasa yang kamu tuh bagus banget. Saya kemarin pakai apa? Terus saya bilang Luminous Matte Cover Balm. Nah, udah deh. Nah, gitu ya. Gitu. Aduh, terima kasih Pak Kobernat juga hebat. Gitu. Jadi sebenarnya jadilah diri sendiri gitu, teman-teman. Jadi kayak tadi Will kan bilang bagaimana caranya supaya dapat member baru tiap hari ya. Member baru tiap hari itu didapatkan dari follow up. Saya juga follow up. Jadi saya itu tidak pernah membedakan antara leader dengan customer gitu. Tiap hari itu saya follow up 5 leader, 2 customer baru, 5 customer lama, 12 orang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang ingin pengen mencoba menjadi auto gitu, karena kan auto SM itu auto SM itu adalah keinginan kita semua ya, auto SM gitu. Nah, auto SM itu bisa didapat dengan apa? Smart work gitu. Jadi Anda itu jangan melulu fokusnya member baru, melulu fokusnya leader baru gitu. Karena kalau kayak gitu tuh nanti langkah terhambat gitu. Begitu Anda ditolak ya jatuh. Kalau saya lebih fokus ke orang-orang yang sudah jadi member, dia sudah punya 5 produk, saya akan tawarkan 2 produk lagi, jadi 7. Nanti bulan depannya saya akan tawarkan 2 lagi. Bukan karena saya pengen PV, tapi karena saya udah coba produk itu, saya suka, ya saya bagi gitu ke teman-teman saya gitu. Nah, dengan tiba-tiba, jadi kalau semua bisnis partner saya ya, itu semua berasal walaupun dari Instagram, walaupun dari Facebook ya, gitu. Tadi Will pernah nanya ke saya, Ci, apakah kesusahan membawa leader ke SA gitu? Kalau buat saya puji Tuhan enggak loh gitu. Saya tinggal masukkan leader-leader saya gitu yang Surabaya, saya minta ke Surabaya, Medan saya minta ke Medan gitu. Mereka tahu bahwa saya itu memaksa mereka untuk datang ke SA itu demi mereka gitu. Jadi saya nggak ada wah kamu datang dong nanti saya kasih, nggak sih kalau saya. Jadi saya tuh cuma bilang, dan mereka tahu bahwa tiket untuk SA yang di Surabaya dan Medan itu susah buat leader Bandung gitu ya, maksudnya kan kita tuh di Bandung, jadi mereka tuh tahu bahwa ini tuh pengorbanan dapetnya gitu. Dan saya tuh bilang kalian datang ya, soalnya ini susah banget dapetnya. Kalau kalian nggak datang gitu kasihan SRM saya gitu, kasihan Cieni Ibrahim, karena Cieni Ibrahim kan dia ngasih ini gitu ya, dia tuh pakai nama dia supaya dapat undangan untuk orang-orang di SA ini. Jadi saya pastikan semua orang datang gitu, semua anggota saya datang. Halo, halo Jul. Nah jadi kalau saya sih gitu,
Jadi kalau cara saya untuk apa ya, sharing segala, kalau dapat anggota baru, member baru itu biasanya saya dari follow up sih. Jadi kayak saya follow up semua orang sih. Jadi leader saya punya member pun saya follow up gitu. Karena kan kadang-kadang leadernya capek ya, kadang-kadang leadernya juga mungkin keluar kota, mungkin ada urusan keluarga. Nah, kalau saya tahu leadernya sedang ada urusan keluarga atau apa, ya saya akan datengin membernya gitu, saya tanya. Nah, biasanya member-member itu saya akan nanya, kamu punya referensi nggak 2 orang lagi gitu. Nah, nanti dari si dia saya minta 2 lagi, saya minta 2 lagi. Nah, kayak gitu sih. Nanti udah gitu ya dikembangkan saja gitu dari situ. Nah, kalau member dari medsos gitu didapatkan dari apa? Ya didapatkan dari live biasanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau juga, memang apa ya, kalau menurut saya tuh, kalau kita bisa menggunakan media sosial gitu memang jauh lebih bagus, tapi bukan berarti nggak pakai media sosial juga nggak jalan. Ini kok Bernard contohnya gitu, itu bisa jalan gitu dengan tanpa ini ya, kok tanpa nongol-nongol terus di IG juga bisa gitu. Jadi Anda senang di mana, comfort di mana, ya disitulah dilakukan gitu. Kalau misalnya memang bisa, ya lakukan saja. Cuman ya memang bener ya, saya tuh jadi tiap hari itu belajarlah sesuatu yang baru gitu teman-teman. Saya tuh belajar banyak banget gitu ya dari leader vision kayak Pak Mike Sujardi gitu, Pak Ken gitu. Saya ngelihat walaupun mereka itu sudah di atas juga gitu ya, dan mereka itu udah auto banget, tapi mereka itu masih menyempatkan diri loh pergi tiap kota gitu untuk ketemu dengan member-membernya. Saya kemarin pernah lihat Pak Ken itu cuman ketemu 2 orang gitu di Bandung. Tapi dia jabanin juga gitu untuk datang ke 2 orang ini. Jadi saya pikir ya, kalau yang sudah punya pengalaman segitu banyak gitu ya di MLM, mau melakukan hal seperti itu, masa saya bilang saya males, saya capek gitu. Padahal saya kan belum auto gitu ya. Kalau mereka kan sudah auto gitu. Kalau saya lihat juga Julia juga dia ke Bali, dia kemana gitu. Dia selalu ada ketemu sama membernya. Saya sering lihat gitu. Dia ketemu member di sini, ketemu member di sana. Nah, saya lihat ya memang yang auto-auto ini kerjanya memang luar biasa banget sih. Nah, Pak Mike, luar biasa ini baru diomongin langsung muncul. Halo. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana caranya saya sharing, yaitu terus sudah gitu percayalah, kalau Anda menghargai diri sendiri ya, belajar yang benar gitu. Jangan belajar buat sponsor Anda. Buat apa gitu. Dia belum tentu tahu gitu. Jangan belajar buat bisnis partner juga gitu. Eh, belum tentu bisnis partner kita tuh tahu bahwa kita tuh ada di situ dan ngobrol gitu. Contohnya kayak sekarang saya ngomong itu cuman Christine. Dia bisnis partner saya ya. Walaupun ini akan saya share. Tapi yang saya tahu itu belajarlah untuk Anda sendiri gitu. Karena kalau Anda belajar dan Anda pintar gitu, dan Anda tuh maksudnya belajarlah body language, belajarlah NLP misalnya, kalau enggak belajarlah cara supaya Anda itu apa ya, bisa menimbulkan kesan baik gitu. Kalau misalnya ada baju yang cocok gitu ya, dress to impress, ya why not gitu. Kenapa Anda harus, kadang-kadang kan suka gini ya, ya saya tuh kayak gini lah, saya nggak mau dandan, saya kayak gini lah, saya pakai bajunya seenaknya aja, saya suka baju tuh misalnya yang kaos-kaos kayak gini, saya itu adalah saya. Nah, itu adalah saya yang salah gitu ya. Itu ikutilah sama orang lain gitu. Jadi orang ini menyempatkan waktu ketemu kita gitu. Itu tuh sudah menghargai kita. Hargai dia dengan pakai baju yang bagus gitu. Bukan bagus artinya mahal ya. Pakailah baju yang sesuai dengan citra Atomi lah. Bersih gitu, Anda tampak cantik, Anda tampak skincare-nya glowing segala ya. Hargai orang yang bertemu Anda, maka dia akan uh, suka dengan Anda gitu. Kalau udah suka ya bisa bisnis, bisa customer dan sebagainya. Ya, Ibu Cinkwok katanya Pak Mike, Ci Rachel sama aduh, Cici Rachel sama Mas Mike datang dong ke Medan. Ya nanti ya, kalau saya anak harus rada besar dulu karena dia tidak ngasih waktu lebih dari 2 hari gitu untuk pergi keluar kota. Jadi kalau 2 hari kayaknya saya nyampe Medan pulang lagi. Jadi harus nunggu dia agak-agak lebih mandiri lah. Nah, segitu aja kalau dari saya, semoga ngebantu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kenapa Atomi suka bikin acara What's in My Bag ya.
gitu. Karena memang kalau kita ketemu orang dan kita keluarin barang-barang dari tas kita sendiri dan bukan dari tas yang kita siapkan untuk Atomi, mereka akan lebih percaya karena itu adalah barang yang sehari-hari kita bawa gitu. Tapi kalau Anda datang bawa tas Atomi, Anda buka udah ada 3 lapis gitu ya, semua barang dikeluarin, itu namanya jualan. Orang pasti sebel gitu. Jadi pastikan ya Anda datang ya sebagai Anda gitu, sebagai Anda tapi likable gitu, dan Anda pastikan kalau ditanya Anda tahu gitu. Jadi jangan capek-capek dari Bandung ke Jakarta ketemu sama sekumpulan orang misalnya mau ngomongin soal Banaba gitu ya, diabetes. Nah, saya pastikan saya belajar dulu seminggu tentang Banaba itu. Dan kalau enggak saya akan bikin catatan segala macam. Pokoknya saya tidak boleh mengecewakan. Nah, gitu ya. Jadi Atomi itu adalah bisnis yang memberikan Anda 20 sampai 40 juta sebulan. Kalau memang Anda auto ya. Jadi kenapa tidak memberikan waktu untuk itu gitu. Kalau misalnya Anda memperlakukan Atomi hanya sebagai bisnis 1 juta 2 juta sebulan, ya hasilnya juga 1 juta 2 juta sebulan. Tapi kalau Anda mempraktekkan benar-benar habis-habisan gitu ya, 8 core, Anda bangun semua bisnis partner Anda follow up semuanya gitu. Anda tidak usah menunggu. Kadang-kadang orang bilang gini, saya nunggu dulu ah Ci, bisnis partner saya nggak ada yang jalan, saya nunggu aja. Loh ngapain Anda harus nunggu? Kalau saya tidak menunggu bisnis partner saya jalan. Saya nggak nunggu sponsor saya jalan. Saya berjalan saja gitu. Karena toh ini bisnis saya, bukan bisnis sponsor, bukan bisnis partner saya ya gitu. Kalau Anda jalan terus, bawah Anda akan jalan terus gitu. Kalau Anda tunggu dia akan tunggu Anda. Nanti kapan jalannya gitu. Sedangkan Atomi terus berjalan gitu ya. Oke, segitu aja. Ditunggu ya. Si Cinquak, semoga suatu saat kita bisa ketemuan gini. Oke, Ibu Susi Vicky, terima kasih sudah join. Maaf ini udah hampir habis gitu karena saya harus dengan ini ya, bos kecil. Nah, terima kasih semuanya sudah sudah menonton. Maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Sorry kalau misalnya wah menggurui banget gitu ya, karena nggak ada maksud itu sih. Cuman mau berbagi ya, kalau saya pergi ke Jakarta ya beginilah yang saya lakukan gitu ya. Thank you semuanya. Bye bye.